Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'da. Wa nifillah rahmatullahi alaikum, serta dirasa pagi yang berbahagia. Mari kita mulai dirasa kita bersama-sama dengan membaca kitab Iridhoillah wa syafaati Rasulullah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Bisa screen dulu ya. Baik, kelihatan screen-nya ya. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi Islam itu wahyu. Ekonomi Islam itu wahyu. Terus, seperti ada problem share screen ya. Screen-nya bisa nampak, teman ya. Ekonomi Islam itu wahyu. Jadi, wanifillah rahmatullahi alaikum. Pertama, kita akan sampaikan bahwa Islam antara wahyu dan sejarah. Jadi ketika kita belajar ulumul Quran dulu, belajar ulumul Quran itu ada pembahasan definisi Al-Quran dan wahyu. Al-Quran adalah kalamullah. Masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Lalu, ada yang masih ingatkah? Kalamullahul mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu pertama adalah dia kalamullah. Al-Quran itu kan kalamullah. Pertama dia kalamullah. Kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah artinya apa? Ini wahyu. Al-Quran kalamullah ini berarti ini wahyu. Kalamullah itu wahyu. Sampai sekarang Al-Quran itu juga kalamullah. Berarti sampai sekarang Al-Quran itu wahyu. Ketika kita belajar ekonomi Islam, kok kita meninggalkan Al-Quran, Al-Hadis. Terus Islam yang mana? Islam meninggalkan Al-Quran, Al-Hadis. Berarti bukan Islam. Dan kemudian niscaya ketika bicara ekonomi Islam itu bicara kalamullah, bicara wahyu. Makanya kemudian ayat-ayat ekonomi yang nanti kalian mau ambil di dalam ujian ayat ekonomi, bagi yang sudah juz amma ya, bagi yang belum segera juz amma saja, itu berarti kalian sedang berinteraksi dengan Allah sesungguhnya.
kalamullahnya dengan Al-Qur'annya. Itu sebuah keniscayaan. Kemudian al-mu'jiz ini se-general kali istilah dia. Al-mu'jiz, mukjizat dari Allah untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah nabi. Mukjizat. Bukan sebaliknya. Jadi pembuktian nabi itu dengan adanya Al-Qur'an. Bukan pembuktian Al-Qur'an itu dengan adanya nabi. Kenapa? Karena nabi sekarang sudah wafat. Tapi Al-Qur'an sampai sekarang masih terjaga. Sehingga undur makola, walatangdur makola itu lihat ini Al-Qur'an apa? Pendapatmu wahai Muhammad pernah begitu kan? Umar bin Khattab. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Itu definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, al-mu'jiz. Nah, kemudian definisi ketiga, al-munazzal ala Rasulullah SAW. Turun pada Rasulullah SAW. Ada Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah SAW menerapkannya, menjalankannya. Bahkan Sayyidah Aisyah menghentikan akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran. Artinya apa? Kalau akhlaknya Rasul itu Al-Quran, berarti Al-Quran itu berjalan pada diri Rasulullah SAW ketika diterapkan pada tengah-tengah masyarakat. Berarti itulah Al-Quran mutawatir. Ya, di sini sampai kemudian al-manqulu tawaturun. Ya, mutawatir. Al-manqulu tawaturun. Mutawatir ya. Tawatur itu mutawatir. Sampai kepada kita mutawatir. Artinya apa? Tidak mungkin ada dusta di antara ayat-ayat yang sampai kepada kita itu. Dari zaman Rasulullah SAW, Anas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya itu. Tawaturan itu begitu, mutawatir. Semua sepakat, semua meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Seandainya ada pembicaraan khilafiyah, misalnya ada qiraah di ilmu qiraah sab'ah, misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu misalnya itu tidak signifikan. Ya, tetap itu juga qiraah juga yang mutawatir juga. Jadi perdebatannya tidak signifikan. Kenapa? Karena itu juga mutawatir gitu. Qiraah sab'ah itu juga mutawatir. Saya fillah rahmatullahi alaikum. Sampai ke kita itu mutawatir. Kemudian kita belajar Al-Qur'an yang kalamullah, al-mu'jizat, al-mu'jiz al-munazzal ala Rasulullah SAW, tawaturan, al-maqul bi tawaturan. Ini kita belajar di sini al-muta'abbadu bihi tilawatan. Dihitung ibadah. Kita membaca Al-Quran itu ibadah. Ibadah. Jadi imani fillah rahmatullahi alaikum, jangan dikira bukan ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Mencari ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran juga ibadah. Itu. Makanya kemudian guru Al-Fakir, guru Abi ya, Yai Najib Abdul Qadir ngendikan ibadah yang paling paling afdol itu ya baca Al-Quran. Zikir yang paling afdol itu baca Al-Quran. Zikir yang paling afdol itu baca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seakan-akan, itu keniscayaan sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering Nabi sampaikan pepatah Arab, "Idza arata an takallamakullah fa ya'laika bis-shalah." Kalau kamu ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Wadul pada Allah, cerita kepada Allah, curhat kepada Allah itu dengan cara sholat. Ya Allah, tadi malam pada tahajud apa enggak misalnya. Masya Allah ya. Itu curhat kepada Allah itu dengan cara sholat. Tapi sebaliknya, idza arata ayatakallamakalla fa 'alaika bitilawatil Qur'an. Tapi kalau pengen Allah datang kepadamu,
Allah hadir menghampiri kalian, maka fa'alika bitilaatil Quran. Caranya dengan membaca Al-Quran, kan di dalam Al-Quran selain lafaz-lafaz yang begitu indah, ada makna-makna yang sangat menyejukkan hati. Makna-makna Al-Quran yang betul-betul membangkitkan, yang betul-betul Masya Allah. Sampai kosakata itu habis mengungkapkan ini. Insya Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian ketika kita tadabbur ayat-ayat ekonomi, ketika termasuk sekarang yang kita lakukan ini ke dalam rangka ayat-ayat ekonomi, dalam rangka tadabbur ayat-ayat ekonomi, pelajari ayat-ayat ekonomi itu, ini ibadah. Itu hadirkan idrok billah. Karena kata Allah, fa'ilam yastati fa'inna Allah yarauka. Kalau kita ingin berlama-lama bercengkrama dengan Allah, maka sholat dengan tadabbur Al-Quran tadi, sholat dengan membaca Al-Quran tadi, itu lebih intensif lagi. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan. Perjalanan definisi Al-Quran hingga sampai sekarang ini ternyata itu mengandung dua kata antara wahyu dan sejarah. Antara wahyu dan sejarah. Al-Quran sampai sekarang itu wahyu. Tetapi perkembangan dari Rasulullah SAW sampai sekarang itu sejarah. Maka kemudian Iwanifillah rahmatullahi alaikum, bismillah, Abi coba gambarkan, semoga menambah kekuatan pemahaman teman-teman, ya, semoga tidak salah dalam interpretasinya. Ya, ini Allah, sederhananya begitu, ya. Tapi kan ini mengandung teologis yang sangat kuat, mengandung faktor akidah yang sangat kuat. Kemudian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ini kan, Al-Quran turunnya itu begini. Lalu malaikat Jibril itu nuzulul Quran. Al-Munazzal ala Rasulullah SAW. Terus al-manqulu tawaturan itu begini. Sampai ke kita, nahnu begini. Al-manqulu tawaturun. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Nah, interaksi ini kan interaksi yang itu sifatnya hidayah di sini. Maka kemudian ada gunakan hidayah akliyah, hidayah irsyad wal bayan, hidayah taufik ini. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kemudian bukan berarti kita meninggalkan Rasulullah SAW, enggak, jangan. Naudzubillah min dzalik, itu bisa ingkar sunnah. Nah, enggak mungkin Al-Quran dipisahkan dengan Rasulullah SAW, itu enggak mungkin. Dengan hadis itu enggak mungkin. Ya. Meski potensi Al-Quran sebagai bahasa Arab yang juga sebagai mukjizat itu, secara manusia kita bisa memahaminya. Tetapi fakta bahwa Al-Quran itu memiliki kandungan sejarah dan itu juga wahyu karena ada hadis di situ. Hadis itu wahyu loh, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, itu kan jelas. Maka kemudian kita tidak boleh menafikan keberadaan Rasulullah SAW, bahkan bisa sesat kalau menafikan. Nauzubillah subhanahu. Rukun iman kan, iman pada Allah, iman pada kitab Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada Rasulullah, kan itu diantaranya. Iman pada hari akhir, iman pada kutub-kutub. Maka kalau mengingkari Rasulullah itu bisa kafir. Nauzubillah subhanahu. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Nah, sekarang kita sekarang problemnya adalah kita, ya, manusia. Afwan. Sekarang adalah manusia, kita sebagai manusia.
Ketika kita berperilaku, ketika kita berbuat, tentu dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan. Interaksi kita dengan Al-Quran itu masuk kategori kebutuhan apa keinginan. Artinya, kalau tidak dipenuhi bisa mati, itu kebutuhan. Tapi kalau tidak dipenuhi tidak bisa mati, keinginan, ya silahkan. Itu. Jadi Al-Quran dalam konteks pemahaman perilaku kita sebagai manusia, ini harusnya menjadi kebutuhan juga. Harusnya. Kenapa? Karena kita, sesuai dengan keimanan kita, daruriyatul khoms kita itu akan hilang. Hifdul din, hifdul akal, hifdul karamah, hifdul apalagi, nasl, hifdul mal, semua akan, maqasid syari itu akan hilang. Kenapa? Karena apa artinya manusia tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kan kafir. Apa artinya orang kafir kalau tidak sama dengan binatang? Sama aja dengan binatang. Lebih baik mati saja. Jadi manusia kok tidak ada bedanya dengan binatang? Gimana? Kan? Nah, ini bilang rahmatullahi. Maka kemudian dalam rentangan sejarah itu lahir kemudian istilah kapitalisme, gitu kan? Secara ekonomi biasanya kan dimulai dari kapitalisme abad 17, ya kan? Dengan founding father-nya Adam Smith. Meski beberapa pakar ekonomi Islam, terutama mazhab mainstream, menganggap bukunya Adam Smith itu copy paste bukunya siapa? Abu Ubaid, Al-Amwalnya Abu Ubaid. Bukunya Adam Smith, The Wealth of Nation itu dikatakan dia ngopi paste bukunya Abu Ubaid. Itu konyol sekali. Oke lah, silakan seperti itu, silakan tanpa teori juga. Tetapi secara ontologis, secara ideologis, secara mabda jelas kapitalisme itu sekuler, Islam itu ya Islam, beda dengan kapitalisme. Kemudian dikritik habis-habisan oleh Karl Marx. Lahirlah sosialisme di abad 18. Jadi kalau kapitalisme itu dia abad 17 dalam hal ini klasik, teori klasik. Kemudian abad 18 ada teori sosialisme. Jadi klasik itu ada Adam Smith dengan murid-muridnya, misalnya siapa David Ricardo dan lain-lain ya. Kalau sosialisme ini mengkritik kapitalisme oleh Karl Marx, terus kemudian ternyata Adam Smith dan kawan-kawan itu kalah itu dalam peradaban, dimenangkan oleh sosialisme. Muncullah Jerman, muncullah revolusi industri, muncullah Jerman, muncullah Rusia dengan Uni Sovietnya, yang kemudian mereka muncul akibat serangan terhadap kapitalisme sebagai antitesanya kapitalisme. Nah, terus kemudian kapitalisme melihat memang benar apa yang disampaikan oleh komunisme, oleh sosialisme, sehingga kemudian harus adil, itu adil menurut neoklasik itu abad 19 ini sudah mulai memperhatikan etika. Jadi abad 19 awal itu sudah mulai memperhatikan sosiologi masyarakat. Muncullah siapa? Max Weber dengan bukunya misalnya Semangat Kapitalisme, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme itu. Misalnya, jadi semangatnya bekerja itu memang untuk dapat uang, tapi jangan lupa sosiologi masyarakat itu. Jadi bekerja bukan sekedar materi lagi, tapi bekerja juga ada unsur perhatian dan ada sosial. Baca jurnal ABI di Muqaddimah ya, terbit di UI. Gitu. Nah, ini bilang rahmatullahi alaikum. Tetapi ternyata ada krisis global pasca Perang Dunia II. Itu ada key from Zoom. Oh,
Oke, sebentar lagi kita mau selesai ya. Itu sampai kemudian Keynesian, pasca Keynesian. Nah, sementara kalau ekonomi Islam itu epistemologinya itu beda dengan ekonomi klasik, ekonomi neososialisme, neoklasik, ekonomi kontemporer ini. Meski mazhab-mazhab ekonomi itu ada Bakir Soder, mainstream, terus kemudian alternatif kritis, itu semua berangkatnya dari epistemologi ekonomi Islam kontemporer, ya begitu. Sementara metodologi di dalam ekonomi Islam itu usul fikih itu baik yang metode klasik maupun metode istiqroi yang sekarang sedang Abi tulis untuk disertasi Abi. Baik, Imani Fillah rahmatullahi alaikum, Abi kira sampai di sini materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf, mungkin ada diskusi, silahkan. Seandainya nanti Zoom-nya mati, karena ternyata Zoom terbatas 40 menit ya, kita bisa diskusi lebih lanjut di grup ya WA. Al-afu minkum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin memanfaatkan waktu tersisa. Ternyata Zoom kita terbatas hanya 40 menit. Harusnya tadi pakai yang Zoom kampus ya. Tafadhol, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau ini nanti insya Allah Abi YouTube kan bisa dikonsumsi lebih lanjut, konsumsi lagi setelah Abi upload ya. Kalau nggak ada berarti kita selesaikan di sini dirasah kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Zoom-nya tutup. Ya, amin. Zoom-nya ditutup dulu.